Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Fitbar, Le Mineral, tim kuasa hukum berhak memberikan komentar. Hotman Paris Hutapea yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina masih meragukan bahwa Peggy benar-benar DPO yang tertangkap atas kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina pada 2016 silam. Pasalnya, 5 terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. Mengapa Hotman Paris meminta Jokowi memberi atensi pada kasus Vina ini? Menentukan sikap tersebut, bagaimana tanggapan kuat? Film Vina sebelum 7 hari hingga kini telah ditonton lebih dari 5 juta penonton. Namun di tengah begitu larisnya film ini, sejumlah kritikan dialamatkan pada film ini lantaran dibuat tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Apa saja perbedaan antara film dan fakta yang terjadi? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Lima terpidana telah di BAP ulang dan mengaku tidak mengenal Peggy Setiawan ataupun juga Peron. Itu salah satu poin menarik dari apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, Hotman Paris Hutapea, pada konferensi pers siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Yang saya sampaikan tadi akan menjadi tema perbincangan kita, termasuk juga kita akan soroti bagaimana kemudian kasus ini kembali mencuat gara-gara film tentang Vina. Nah, kami akan bahas bersama para narasumber, bersama saya Putri Viola. Dan saya Agita Mahlika. Pemirsa, selain informasi mengenai konferensi pers yang tadi digelar oleh Hotman Paris dan juga pihak dari kuasa hukum Vina, pemirsa, kita juga akan menghadirkan bagaimana kemudian hari ini tim Inavis akan menuju ke TKP pembunuhan Vina, pemirsa. Dan juga sejumlah informasi penting lainnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kuasa hukum Hotman Paris Hutapea memberikan respon atas perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dalam konferensi pers yang digelar siang tadi, Hotman Paris mengaku dirinya dan tim masih meragukan bahwa Peggy benar-benar DPO yang tertangkap atas kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina pada 2016 silam. Pasalnya, 5 terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. Kuasa hukum keluarga Vina itu pun menambahkan, jika ada hal-hal yang tidak jelas maupun kekaburan, maka orang yang belum pasti bersalah harus dibebaskan dan sedianya tidak boleh langsung divonis. Hotman Paris menambahkan jika Linda tak bisa dijadikan sebagai saksi dalam kasus ini. Secara di medsos pun kita sudah mengatakan agar Bapak Presiden juga memperhatikan, tanpa kita minta pun saya yakin seluruh petinggi negeri ini termasuk Presiden sudah tahu kasus ini. Dan mudah-mudahan diterapkan seperti kasus Sambo, benar-benar dikasih political will untuk memeriksa. Dan untuk Peggy Setiawan ini kan juga diduga salah tangkap, korban salah tangkap ini akan dibantu juga dengan Bang Hotman atau seperti apa? Kita sekarang ini hanya berpendapat masih meragukan apakah Peggy itu pelaku DPO yang tertangkap. Kita tidak mengatakan 100% bukan, masih meragukan. Karena 5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. Jadi mau apa lagi? Hanya 1 yang menyatakan. Di dalam hukum, apabila ada hal-hal yang tidak jelas, apabila ada kekaburan, apabila ada ketidakjelasan, dalam prinsip hukum adalah harus dibebaskan orang yang belum pasti bersalah. Ya, kalau masih ada keraguan-raguan, nggak boleh langsung divonis. Ya. Linda seperti apa, Bang? Apa? Menjelang Linda sendiri. Kenapa?
Enggak, kalau Linda itu kan bukan saksi hukum. Dia itu kan hanya kerasukan ya, tepat. Jadi tidak bisa dipakai sebagai saksi. Bukan saksi yang diakui oleh undang-undang. Mungkin hanya sekedar petunjuk, tapi bukan saksi. Karena orang kerasukan mana bisa jadi saksi sih? Di mata hukum kita, belum diakui orang kerasukan itu sebagai saksi, sebagai bukti. Petunjuk boleh, hanya untuk guidance boleh. Jadi itu bukan bukti. Tim penyidik Polda Jabar akan memeriksa 3 rekan dari Peggy, teman sesama kuli bangunan, atas kasus pembunuhan Vina dan Eki pada Jumat pagi. Ya, ketiganya dipanggil pihak kepolisian dalam kapasitasnya sebagai saksi. Reskrimum Polda Jawa Barat terus melakukan penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Tim penyidik Polda Jabar akan memeriksa 3 rekan kerja Peggy Setiawan alias Perong yang merupakan kuli bangunan sebagai saksi. Rekan Peggy, Suharsono, Robi, Suparman, dan Ibnu sudah berkumpul di rumah Ibu Peggy Kartini di Blok Simaja, Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sejak Rabu pagi. 3 dari 4 teman kerja Peggy tersebut telah menerima surat pemanggilan pemeriksaan dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat pada Selasa petang kemarin. Salah satu teman Peggy, Suharsono atau yang akrab disapa Bondol, mengaku siap memberikan kesaksiannya untuk Peggy. Ini berapa orang Mas yang nerima surat ini Mas? 3. Oh 3 orang? Iya. Semua teman Peggy semua? Iya. Siapa aja 3 orang itu yang dapat surat? Ibnu, Suparman, saya. Sama isinya? Sama. Jamnya sama bareng? Iya. Dan Mas semuanya siap untuk memberikan kesaksian? Apa akan diberikan kesaksian nanti ya? Iya. Apa aja? Ya, kesaksian yang saya ketahui kalau Peggy ada di Bandung. Rencananya, teman-teman Peggy akan hadir dalam pemanggilan polisi tersebut dan akan berangkat ke Polda atau ke Polres Cirebon Kota untuk memberikan kesaksiannya pada hari Jumat tanggal 31 Mei mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Orang tua tersangka pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, meyakini bahwa putra mereka tak bersalah. Ya, mereka menyangkal segala hal yang disangkakan pada Peggy, termasuk dugaan mengubah identitas. Mereka pun akan berupaya untuk membebaskan Peggy dari segala jeratan hukum. Orang tua Peggy Setiawan, Rudi Irawan dan Kartini yakin bahwa putra mereka tak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Ya, baik pemirsa, kita akan beralih ke kabar berikutnya. Ini kita akan lihat bagaimana Peggy Setiawan, tersangka baru pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, mendapatkan dukungan moral dari puluhan pengacara dalam menghadapi kasus hukum yang menimpanya. Sebanyak 42 pengacara yang tergabung dalam organisasi Lintas Advokat siap bela Peggy dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Puluhan pengacara tersebut datang dari berbagai daerah seperti Indramayu, Brebes, dan Jakarta. Mereka bersedia bergabung lantaran peduli dan yakin bahwa Peggy Setiawan itu tidak bersalah dan hanya menjadi korban salah tangkap. Puluhan kuasa hukum ini berharap bahwa kehadirannya dapat memberikan pembelaan yang kuat dan adil bagi Peggy Setiawan. Ya, depan Pak. Ditreskrimum Polda Jabar bersama dengan tim Inavis menuju lokasi pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Informasinya, terpidana dalam kasus ini juga turut dibawa ke TKP. Langkah ini diambil oleh Polda Jabar guna mengungkap peran Peggy dalam kasus pembunuhan Vina. Polda Jabar sudah menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejati Jabar dengan 1 tersangka PS. Kejati Jabar sendiri sudah menunjuk 6 jaksa yang nantinya akan menangani perkara pembunuhan Vina dan Eki.
Dan pemirsa, bagaimana persiapan dari tim Inavis ini untuk bisa melihat TKP tempat pembunuhan Eki dan Vina? Rekan kami Kristanti Yosefa akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Kristanti. Baik Agita, Putri dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pada malam hari ini tim Inavis dan Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor Polda Jawa Barat ini rencananya akan mengadakan prarekonstruksi di tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat. Adapun sampai saat ini memang kami masih menunggu kedatangan dari tim Inavis dan juga Puslapfor, mengingat terdapat 2 TKP dalam kasus ini, yakni di Jembatan Layang Talun dan di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Sampai saat ini memang masih belum ada tanda-tanda kehadiran dari tim Inavis dan juga Puslapfor, akan tetapi berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini pihak tim Inavis dan juga Puslapfor ini sudah berada di Cirebon, tepatnya di Polres Kota Cirebon. Selain itu juga Putri dan juga Agita, kalau di TKP yang pertama ini, yakni di Jembatan Layang Talun, ini merupakan TKP ditemukannya jenazah Vina dan juga Eki, sekaligus menjadi tempat terjadinya pengejaran yang dilakukan oleh pelaku terhadap Vina dan juga Eki ketika melintas di Jembatan Layang Talun. Sementara di seberang SMP 11 Cirebon ini merupakan TKP tempat terjadinya penganiayaan dan juga pembunuhan terhadap almarhumah Vina dan juga Eki. Dan kalau berdasarkan pantauan kami, ini memang jarak antara TKP pertama yakni Jembatan Layang ke SMP Negeri 11 Kota Cirebon ini memang tidak terlalu jauh, jaraknya ada sekitar 500 meter. Kita akan menunggu nantinya TKP mana yang akan didatangi pertama oleh tim Inavis dan juga Puslapfor. Adapun tujuan dari diadakannya prarekonstruksi pada hari ini adalah untuk mendapatkan gambaran terkait dengan seperti apa kejadian pada saat itu melalui rekonstruksi atau prarekonstruksi yang akan dilakukan pada hari ini. Serta nantinya tim Inavis dan juga Puslapfor ini diharapkan berhasil mengumpulkan fakta-fakta ilmiah atas terjadinya tindak pidana kejahatan pada hari ini. Sampai sejauh ini kami masih menunggu dan kami akan memantau seperti apa nantinya jalannya prarekonstruksi. Sementara kembali dengan Anda di studio. Iya. Sambil terus menunggu tim Inavis tentunya yang akan segera melakukan olah TKP, apakah di sekitar TKP ini ada pengamanan khusus yang dilakukan di sana? Baik, sampai sejauh ini berdasarkan pemantauan kami di Jembatan Layang Talun ini situasi masih terpantau normal, kendaraan masih dapat berlalu lalang seperti biasa, belum tampak adanya pengamanan khusus yang dipersiapkan baik itu oleh Polda Jawa Barat maupun Polres Cirebon Kota di sekitar TKP Jembatan Layang Talun ini. Akan tetapi memang ini mengingat belum tampak adanya tanda-tanda kehadiran dari tim Inavis dan juga Puslapfor. Akan tetapi Agita dan juga Putri, di jalan inilah atau di sekitar jalan Jembatan Layang Talun inilah tempat ditemukannya kedua korban usai dibunuh, dan kemudian di tempat inilah juga para pelaku ini berdasarkan keterangan ini membuat seolah-olah menjadi kecelakaan. Sampai sejauh ini memang masih belum tampak adanya pengamanan khusus atau kemudian penutupan jalan yang kami pantau di sini. Namun demikian kami akan terus menunggu seperti apa nanti persiapan yang dilakukan baik oleh Polda Jawa Barat maupun Polres Cirebon Kota, serta seperti apa nanti jalannya prarekonstruksi. Ya, baik. Terima kasih Kristanti Yosefa, informasi langsung dari lokasi ataupun TKP, tepatnya di Jembatan Talun. Dari lokasi TKP yang berada di Jembatan Talun, pemirsa, kita juga akan memantau salah satu TKP lainnya yang berada di SMPN 11. Sudah ada rekan kami, Ervan Septiawan, yang berada di sana. Ervan, seperti apa pengamanan di sana? Apakah sudah ada persiapan untuk jelang prarekonstruksi jika nanti memang tim Inavis ini akan datang bersama dengan Lapfor? Baik pemirsa, saat ini saya berada di salah satu dua titik, yakni di mana lokasi rencananya dari tim Lapfor dan Inavis serta unit di Reskrimum Polda Jawa Barat akan melakukan rekonstruksi di Jalan Perjuangan Kota Cirebon, di mana di Jalan Perjuangan ini pada kasus tahun 2016 yang lalu merupakan salah satu titik awal terjadinya eksekusi
yakni korban terhadap saudara Vina serta rekan pacarnya yakni Eki. Selain itu dari pantauan sejak tadi sore hingga saat ini belum ada nampak petugas kepolisian dari Polda Jawa Barat maupun pihak kepolisian Polres Cirebon Kota yang rencananya akan pada malam hari ini melakukan rekonstruksi. Namun sejak tadi sore hingga pukul 18.24 ini sejumlah awak media masih menunggu kepastian kapan rencana petugas gabungan dari Polda Jawa Barat serta Polres Cirebon Kota akan melakukan rekonstruksi. Selain itu, saya dapat laporkan bahwa selain rencana penyelidik dari Polda Jawa Barat melakukan rekonstruksi, pada hari Jumat mendatang, petugas di Reskrim Polda Jawa Barat akan melakukan pemanggilan 3 saksi dari rekan terpidana Peggy, yakni saudara Bendo, 3 orang, yakni teman rekan kerja pada saat di Bandung. Baik kita. Baik, terima kasih Ervan Septiawan, informasi langsung dari salah satu TKP, tepatnya di SMPN 11, Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola untuk berdialog dengan sejumlah narasumber dengan tema Gaduh Vina antara film dan realita. Sesaat lagi. Pengacara keluarga mendiang Vina, Hotman Paris Hutapea, didampingi oleh kakak dari Vina ini mengadakan konferensi pers dan juga menyatakan bagaimana sikap dari baik kuasa hukum ataupun juga keluarga almarhumah Vina. Kita akan dengarkan bersama. Sepanjang menyangkut 2 pelaku DPO yang dibilang fiktif, ini menjadi banyak bukti hukum atau BAP yang bervariasi. Oke. Versi pertama, pada waktu tahun 2016, 7 pelaku itu mengatakan ada 3 DPO. Itu di BAP, ini semua ada di BAP-nya. Bahkan diuraikan semua jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan, dan cara memerkosanya. 7 DPO itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Nanti aja itu, aduh, kau pamer dulu, Pak. Ya, itu di surat dakwaan ada begitu. Yang keempat, di surat tuntutan pun jaksa mengatakan ada 8 pelaku sama 3 DPO. Ya, itu sudah 4 versi. Versi kelima, di fakta persidangan pun temuan hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa 8 pelaku 3 DPO. Bahkan di putusan akhir, dari bagian akhir dari putusan, hakim mengatakan ada 3 DPO. Putusan itu sudah inkrah, sudah final, sudah binding. Artinya apa? Ada 6 versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar. Yang benar adalah fiktif. Jadi yang mana yang berlaku? Apakah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau hanya penyidikan dalam kurang lebih 2 minggu oleh penyidik? Ini semua putusannya, ini putusannya ini semua di bagian akhir dari putusan itu jelas-jelas disebutkan ada 3 DPO. Di dalam pertimbangan hukum juga ada 3 DPO. Di dalam surat tuntutan ada 3 DPO. Di dalam surat dakwaan ada 3 DPO. Di dalam BAP ada 3 DPO. Keterangan dari 8 terdakwa pun mengatakan ada 3 DPO. Sekarang hanya dalam waktu 2 minggu dirubah dengan mengatakan itu fiktif. Jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif.
terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kalau dikatakan belum tertangkap, kita masih bisa maklumin. Tapi kalau disebutkan fiktif itu terlalu cepat. Terus apa artinya putusan pengadilan yang judulnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Mulai dari BAP yang dibuat pada tahun 2016 lalu, surat tuntutan jakwa, surat dakwaan jaksa, kemudian hingga putusan pengadilan yang ingkrah, semua menyebutkan ada 8 terpidana, kemudian juga 3 DPO. Sehingga pihak keluarga almarhumah Vina menyatakan menolak pernyataan dari pihak Polda Jabar yang mengatakan bahwa 2 DPO lainnya adalah fiktif. Selain itu juga keluarga almarhumah Vina mengatakan bahwa PG ataupun juga penetapan PG sebagai tersangka dalam kasus ini sebagai otak dari pembunuhan Vina dan Eki, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa pihak kepolisian untuk menetapkannya. Karena setidaknya dari para terdakwa ataupun juga terpidana yang sudah dimintai BAP ulang, ada 6 terpidana, 5 menyatakan bahwa Peggy bukanlah pelaku, hanya 1 yang mengatakan bahwa Peggy adalah pelaku. Bagaimana kemudian apa yang disampaikan ataupun juga kenyataan-kenyataan ini bisa mengurai benang kusut yang masih kita temui dalam upaya penyelesaian kasus pembunuhan Vina dan Eki. Untuk bisa memberikan pandangannya mengenai hal ini sudah hadir di samping saya yaitu Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang akan memberikan pandangannya juga termasuk tadi hasil konvers terbaru dari keluarga almarhumah Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam para pemirsa sekalian. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga tentunya sudah hadir selaku pengamat hukum pidana bersama kita yaitu Bang Asmi Syahputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Asmi. Selamat malam Pak Putri. Baik, ya Pak Susno terlebih dahulu kita sudah dengarkan tadi bagaimana penyataan yang disampaikan oleh pihak keluarga almarhumah Vina termasuk juga diwakili oleh Hotman Paris sebagai kuasa hukum menolak bahwa Polda Jabar terlalu tergesa-gesa menyampaikan 2 DPO tersebut adalah fiktif. Pak Susno. Ya wajar ya. Wajar kita hargai. Kenapa? Di penyidikan, kemudian di penuntutan, di muka sidang, dan bahkan sampai dengan putusan banding, putusan kasasi 3 gitu kan. Itu udah putusan pengadilan. Tahu-tahu dikatakan 2. Berarti tinggal 1, hilang 2. Betul. Nah, soal hilang menghilang itu boleh saja. Mau hilang semuanya aja juga boleh. Tapi harus ada alasan hukum yang tepat. Baik. Sepanjang tidak ada alasan hukum yang tepat, seperti yang disampaikan kemarin, hanya dikatakan, wah itu karena asal-asalan. Apalagi yang dinamakan asal-asalan itu tidak disebutkan siapa yang asal-asalan. Apakah polisi yang menyidik yang asal-asalan? Ya. Apakah saksi yang memberikan keterangan? Ataukah ada pihak-pihak lain yang memberikan keterangan sehingga asal-asalan? Kalau itu asal-asalan, maka ini akan memukul pihak penyidik sendiri. Karena apa? Keterangan yang diterima untuk dijadikan DPO itu kan prosesnya ada. Betul. Nama disebut, baru dicari ke alamat. Setelah dicari ke alamat, ditanya ke tetangga, ditanya ke bapaknya, ke ibunya, ke saudaranya, orangnya nggak ada, baru dimasukkan DPO. Nah DPO itu kan orangnya ada yang sudah dicek tapi tidak bisa ditangkap karena tidak berada di tempat atau tidak berada di mana, baru DPO. Nah pada saat polisi menerima nama-nama itu, dicek apa tidak ke alamat. Nah kalau seperti ini, dia katakan asal-asalan, bagaimana? Nah, mudah-mudahan dikatakan asal-asalan itu hanya karena spontanitas pada saat press release. Nantinya akan dikatakan apa yang sebenarnya. Soalnya kalau tidak ini diralat, tidak diperbaiki, ini akan menimbulkan masalah baru. Bukan akan ya, sudah menimbulkan masalah baru. Baik. Termasuk yang sudah ditangkap. Namanya Peggy. Kita hormati dan kita beri penghargaan 1000% betul Peggy. Orang tuanya mengatakan Peggy, KTP Peggy, sidik jari Peggy, kartu kakak Peggy, Pak Lurah, Pak segala macam Peggy. Terjawab dengan bukti scientific crime investigation, sidik jari dan sebagainya, yes Peggy. Persoalannya kan bukan hanya itu, apakah ini pelaku? Betul. Nah ini belum terjawab. Karena apa? Sudah dikatakan scientific crime investigation untuk menyatakan dia Peggy, saksi untuk menyatakan dia pelaku. Di antara 8 terhukum itu kan semua menarik berita acaranya kan. Betul. Berarti tidak ada saksi. Ada saksi 1 baru yang namanya siapa namanya EF. Nah,
Tapi EF itu mengatakan saya tidak tahu namanya, tapi pernah lihat. Tapi pernah lihatnya kapan? 8 tahun yang lalu kan? Jam berapa? Malam jam 20-an. Ya gelap. Jarak berapa? 100 meter. 100 meter 8 tahun yang lalu gelap. Nggak tahu namanya, tapi dia masih ingat. Dan ini tanda tanya. Yang namanya saksi tidak boleh sendirian. Dia sendirian kan? Tidak diperkuat saksi yang lain. Betul. Satu saksi bukan saksi. Oke. Ini terkait dengan ilmu hukum pembuktian. Kita kaitkan lagi dengan scientific. Katanya scientific crime investigation. Mudah-mudahan ada scientificnya. Oke, kita cek kalau dia pelaku. Adakah sperma daripada Peggy di tubuh siapa namanya? Vina. Kita belum tahu. Mudah-mudahan ada. Kalau waktu itu tidak diambil, spermanya susah membuktikannya, Pak Susno. Ya makanya katanya kan apa namanya itu scientific kan. Betul. Berarti sudah adakah DNA Peggy nempel di pakaian? Dan pakaiannya disita apa tidak? Kemudian adakah pembicaraan di HP daripada Peggy terkait dengan peristiwa ini sebelum peristiwa, saat peristiwa, sesudah peristiwa? Pembicaraan ada, WA ada, SMS adakah? Kalau tidak ada, tidak. Kemudian adakah CCTV? Kemudian adakah di baju tertusuk di sini luka? Betul. Cocokkan dengan pisau. Nah ini yang namanya scientific itu yang gitu-gitu. Kalau ya mudah-mudahan dan saya yakin ini ada, tapi belum saatnya dibuka. Baik. Tapi kalau tidak ada ya ini. Kita akan bedah dua hal kali ini Pak Susno, Bang Aziz, terutama ini menjadi inti dari materi yang disampaikan oleh Pak Hotman, yaitu betulkah Peggy pelakunya, dan kedua adalah 2 DPU dinyatakan fiktif oleh Polda Jawa Barat. Kita ke Peggy dulu. Sudah dikatakan tadi macam-macam bukti yang harusnya kemudian disajikan oleh pihak kepolisian untuk bisa membuktikan bahwa itu pelakunya Peggy. Kalau kita dengarkan tadi bahwa Hotman Paris mengatakan dari 5 atau dari 6 terpidana, ini 5 mengatakan bukan Peggy, bukan Peggy yang itu, yang ikut serta sebagai pelaku. Artinya bukti polisi begitu lemah sebelum menetapkan dia menjadi tersangka, Bang Aziz. Ya, dalam hukum acara pidana pasti tentu sudah ada mekanisme prosedur. Yang satu adalah bagaimana menegakkan hukum, yang satu adalah bagaimana melindungi kepentingan hak asasi orang yang ingin dipanggil atau berurusan tersebut. Itulah 2 mata rantai yang terkadang menjadi titik singgung. Satu mengejar kepastian hukum, yang satu tetap terlindungi supaya orang tidak salah tangkap, tidak salah tahan dan lain sebagainya. Kalau kita mengkerucut, saya punya catatan setidak-tidaknya. Ini secara akademik kita akan petakan. Tanggal 27 Agustus itu terjadi peristiwa tersebut 2016. Tapi dari olah TKP, anggota Satlantas menyatakan pada waktu itu 2 orang itu ada dalam BAP tersebut, karena saya sempat membaca juga naskah tersebut. Jadi dalam BAP yang saya sempat diperlihatkan kemarin itu polisi piket lantas menyatakan itu adalah kecelakaan lalu lintas. Tunggal. Ini clear dulu. Ini clear dulu nih tanggal. Jadi itu tanggal 27-nya. Jadi dari awal memang posisi ini tidak sinkron, tidak letak gitu loh. Duduknya sudah goyang. Kenapa sudah ada belum apa-apa? Statementnya adalah ini adalah kecelakaan tunggal. Menjadi berbeda adalah sewaktu ada laporan Bapak almarhum tanggal 31 Agustus. Jadi bapaknya itu yang pada waktu itu adalah kanit narkoba, ya kan? Itu adalah melaporkan kira-kira ada peristiwa. Baru di forensik 6 September 2016. Jadi dokter yang awalnya hanya melihat sementara saja, tanggal 6 September 2016 di otopsi, dokter forensik menyatakan ini kematian tidak wajar. Mulai tanda tanya, bertanya-tanya berkali-kali. Kenapa ini dan segala macam. Akhirnya saya mencoba melihat, jadi dalam hukum pidana kita lihat hukum paksanya kapan. Jadi begitu tanggal 31 itu orang ditangkap ada tanggal 1 September 2016. 1 September 2016 lihat itu ya berita penangkapan, berita surat tugas itu 1 September gitu loh. Jadi ada percepatan begitu 31 Agustus langsung 1 September. Itu ditangkap. Tanggal 2 itu ada tiba-tiba surat kuasa, ini yang menurut saya adalah keliru. Tanggal 2 September itu sudah ada surat kuasa, tapi orang-orang yang dituduh cukup serius dan kematian tidak serius, dan di sini ada perkara anak tapi tidak ada pendamping yang namanya kuasa hukum ataupun penasihat hukum. Patut diduga ada sesuatu, padahal perintah KUHAP menyatakan ini wajib. Baik, Bang Aziz, mohon maaf, saya tahan di situ. Ada sesuatu menarik ini. Karena kalau kita lihat tadi dari pernyataan Hotman Paris juga ada sesuatu. Nanti kita akan bahas hal-hal menarik. Bang Aziz punya catatan tersendiri. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali.
Kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan Peggy ini sebagai tersangka DPO. Kenapa? Karena 5 dari terpidana yang sama-sama mengaku melakukan tidak membantah Peggy terlibat. Jadi 6 orang terpidana itu sudah di BAP dalam minggu-minggu ini. BAP baru ya. 5 mengatakan Peggy tidak terlibat, hanya 1 yang mengatakan terlibat. Ya, itu dia. Terhadap Peggy belum ada jawaban yang pasti. Itu jawaban kami. Masih perlu diselidiki lebih lanjut. Ya, belum bisa disebutkan total salah tangkap atau memang itu orangnya. Tapi dari segi hukum pembuktiannya masih sangat lemah. Apalagi 5 terpidana mengatakan Peggy ini tidak terlibat. Itu jawabannya. Anda sudah mendengarkan tadi penjelasan dari kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, yaitu Hotman Paris, yang mengatakan bahwa 5 terpidana lainnya mengatakan Peggy tidak terlibat sehingga buktinya begitu lemah. Menurut penjelasan dari Bang Hotman bahwa Polda Jabar menunjuk Peggy ataupun juga menetapkan Peggy sebagai tersangka. Kita akan kembali lanjutkan mengenai keterangan yang disampaikan oleh Bang Asmi tadi sebelum jeda mengatakan ada sebuah kejanggalan 2 September 2016 mereka para tersangka tidak didampingi oleh kuasa hukum. Silakan dilanjutkan, Bang. Ya, kalau kita telusuri dari berkas resume BAP penyidik Polda itu ya, coba lihat dari peristiwa, karena hukum itu akan melihat dari upaya paksa. Orang kan jadi takut dari yang semula normal. Coba lihat rentetannya nih. Yuk kita telisik, kita telusur, kita teliti, kita temukan dan akhirnya menjadi terang. Itu kan yang mau dituju dalam penyidikan, gitu loh. Kita sisir gitu loh. Setelah disisir ternyata gitu loh, ada surat kuasa, tapi kok pengacaranya nggak ada. 2 September, pengakuan baru ada 16 September. Itu udah selesai. Bagaimana ada BAP yang disusun begitu seperti copy paste antara keterangan satu, keterangan A, B, C, dan semuanya sama, core-nya sama. Ini yang menurut kita. Baru tadi setelah itu kita lihat pada 1 bulan berikutnya, tepatnya pada tanggal 19 Oktober, semua keterangan dicabut. Begitu mendapat pendampingan kuasa hukum baru. Mereka bisa merinci bahwa kami ada di sini, bahwa kami ada di sini, bahwa jam segini ada di sini, jam segini, dan mereka membantah. Mereka tidak pernah untuk tahu dan tahu siapa ini korban. Baik. Pertanyaannya, bagaimana penyidik? Padahal dalam KUHP menyatakan ada 4 indikator parameter. Bahwa 1, kesesuaian keterangan saksi dengan saksi yang lain. Kedua, harus menyesuaikan kesesuaian saksi dengan alat bukti. Ketiga, apakah alasan yang memungkinkan secara rasional daripada keterangan ini? Masuk akal nggak rentetan tadi yang dibilang oleh Pak Susno berupa petunjuk dari CCTV-nya segala macam, sesuai atau tidak ini? Masuk akal nggak orang-orang ini? Keempat, kesusilaan orang tersebut, pola kehidupan orang tersebut. KUHP sudah mengajarkan ini. Jadi tampaknya ada tindakan unprofesional. Dan ini ya kenapa? Karena tiba-tiba ada rasa teriakan warga yang nurani itu harus hidup. Masyarakat sedang mencari kebenaran. Dan anehnya yang sekarang buron belakangan yang ditangkap itu dia di Facebook aktif segala macam ada, segala macam medsos ada. Jika memang sejak awal sudah dinyatakan dia adalah bagian daripada pelaku. Anda masukkan Peggy begitu kan? Ya. Kenapa tidak dilakukan? Orang ini ada. Jelas dipanggil, ada nggak? Coba lihat cross check aja administrasi penyidikannya. Mana surat panggilannya? Apakah mekanisme prosedur DPO juga ada? Ciri-cirinya jelas enggak di situ. Identitasnya apa itu? Jangan-jangan ini tidak serius. Jadi ini Mabes Polri harus tarik. Jangan, karena tidak bisa di ruang yang itu. Harus naik 1 tingkat untuk menyensor ini secara lebih luas. Iya, bukan hanya Mabes Polri, Bang Asmi, bahwa Pak Susno tadi Hotman juga mengatakan bahwa harusnya ini mendapatkan pantauan dari Presiden, kemudian juga membentuk tim khusus, karena tadi Bang Hotman mengatakan jangan-jangan diduga ini sebenarnya menutupi ataupun juga menjadi salah satu kamuflase bahwa ada sesuatu hal yang lebih besar di balik ini, ataupun juga melindungi pelaku yang terkait dengan orang besar. Ya kalau saya kan bagus-bagus saja ya, makin atas levelnya makin bagus. Kalian kita memperbaiki sistem peradilan pidana kita. Artinya sistem hukum pidana kita harus diperbaiki. Mungkin ada something wrong-nya. Supaya penyidikan tidak terjadi penyiksaan, pelanggaran HAM. Kemudian tidak ada core. Core itu apa namanya? Nada nyanyi sama ya. Antara penyidik, penuntut, dan hakim. Nah sekarang kan hakim dan jaksa
ini kan selalu mendewakan berpedoman kepada BAP. Betul. Jadi bahkan kalau orang tidak sama dengan BAP akan ditegur oleh hakim. Loh BAP kok gini, kenapa gitu? Mestinya kata-kata itu nggak ada. Harus dihargai orang yang tidak sama dengan BAP. Bahkan mencabut keterangan yang sudah tertulis pun boleh. Dan ada yang ekstrem lagi mengatakan bahwa sebaiknya hakim itu tidak diberi BAP. Jangan. Kenapa? Kalau hakim diberi BAP, in mind dia sudah terpengaruh oleh itu. Jadi silakan hakim supaya dalam persidangan kita betul-betul mendapatkan fakta hukum itu di persidangan. Tapi kalau baca BAP, oh sudah ada konstruksinya. Oh ini pelaku, oh ini betul, ini. Betul. Tapi Pak Susno, apakah tepat kemudian dengan bukti-bukti yang belum cukup kuat kalau menurut dari Bang Hotman tadi menetapkan Peggy sebagai tersangka? Apa lagi yang harus ditelusuri? Saya kan bukan penyidik, bukan apa-apa, tidak berada dalam. Kalau saya menilai apa yang nampak di luar tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Saksi sudah menarik, saksi yang terhukum ya. Karena terhukum itu saksi kan di dalam perkara yang disiplin, yang terpidana itu. Dia sudah menarik keterangannya. Berarti kan nggak ada. Oh ada saksi baru, siapa namanya? Aib. Tapi saksi Aib ini sangat lemah. Dia menceritakan peristiwa 8 tahun yang lalu dari jarak 100 meter tengah malam. Betul. Itu orangnya katanya, padahal orang itu tidak dikenal sama dia. Nah ini kebenarannya mungkin tinggal 10%. Kemudian walaupun benar, tapi hanya dia sendiri. Misalnya saya berdua dengan beliau ini. Oh ini minuman, tapi saya sendiri yang lihat kan. Mbak Putri nggak lihat kan? Ini nggak lihat. Ya, berarti hubungan saya ini kan bisa bohong kan? Jadi lemah satu saksi. Kedua, kecuali kalau dikatakan apa yang didengung-dengungkan didukung oleh scientific tadi, scientific crime investigation, mendapatkan bukti petunjuk berupa sidik jari, berupa DNA, hasil laboratorium, kemudian CCTV, pembicaraan di telepon. Baru yang ngomong itu bukan saksi, bukan terdakwa atau tersangka, tapi yang ngomong itu benda-benda itu. Nah, baru yes, kuat. Nah, tapi seandainya karena ngejar waktu 24 jam, ini kalau tidak cukup bukti ini harus dilepaskan. Hukum kita gitu katakan. Akhirnya semacam dipaksakan jadi tersangka, ini jadi masalah. Jadi masalah. Kenapa orang akan gugat? Kenapa ditersangkakan? Mudah-mudahan hakim pra-peradilan objektif. Nanti kan ada pra-peradilan. Dan penyidik Polri harus bersyukur ada pra-peradilan. Kenapa harus bersyukur? Karena hasil kerja Polri itu tidak dinyatakan secara pribadi oleh dia, kami telah bekerja dengan benar, tapi pengadilan. Nah, mudah-mudahan, tapi hakim ini kan manusia juga. Hakim pra-peradilan tidak terpengaruh oleh apa-apa, tapi dia betul-betul memandang ini, menilai ini. Peggy ini jadi tersangka, memang ada bukti-bukti pendukung yang kuat, ada sidik jari, ada hasil laborat, ada apa-apa, sehingga dia memenuhi syarat secara hukum untuk menjadi tersangka. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, hanya berdasarkan saksi Aib, dan berdasarkan saksi-saksi yang diperiksa ulang yang tadinya sudah mencabut. Nah, ini sangat lemah. Ya, Bang Aswin bagaimana pandangannya mengenai ini? Bukti-bukti lemah, apakah memang seharusnya dibebaskan atau dilepas Peggy ini? Ya, kita tetap menghargai apapun yang sudah dilakukan oleh dalam penyidikan, karena dalam hukum adalah putusan hakim itu adalah produk tertinggi yang harus dipatuhi. Tapi begitu ada rasa, katakanlah keresahan, perlawanan, berarti ada sesuatu yang tidak sedap. Sesuatu yang tidak sedap berarti akan dicarikan dari sumbernya tadi. Maka kita sisir dari yang tadi, dari penangkapan, penahanan, apa yang terjadi, kenapa tidak ada lawyer, terus begitu ada lawyer, terus ada berubah. Ini kan tampak ada sesuatu yang timpang. Karena kalau dia punya dua alat bukti dan bersesuaian dan penyidik yakin ini benar-benar terjadi, perbuatan itu ada, keadaan itu ada, dan orang yang melakukan itu udah clear, mau digeser kemanapun, ya selesai. Tapi ini begitu digeser dikit aja kok goyang. Kok bisa sebentar bilang 3 DPO, sebentar bilang 1 DPO, sebentar ada BAP-nya, berarti ada sesuatu. Sesuatu itu Anda mengatakannya? Saya melihat begini, tapi ini mungkin lagi-lagi kemungkinan. Saya mencoba, makanya ini perlu kejujuran. Manusia itu dikasih satu kejujuran, hati nurani, karena kebenaran akhirnya mencari jalannya sendiri. Gitu loh. Jadi coba lihat, apakah jangan-jangan ini adalah sumber pemantiknya? Gitu loh. Ingat ini bapaknya ini adalah kanit narkoba yang biasa mungkin memberantas kejahatan atau segala macam. Apakah ini adalah serangan balik juga terhadap jabatan beliau
gitu loh, dari kelompok orang-orang yang lain, gitu loh. Atau ada berkaitan tentang tindak pidana narkotikanya. Kita coba berpikir, ini jangan-jangan nggak ada uang besar di sini, ada uang rebutan di situ, ada orang melakukan usaha setur, ada yang orang tertentu yang terkadang masuk ke wilayah tertentu. Ini kan dagang. Dia kok bisa masuk ke wilayah wisata, ini jadi pemantik. Baik, Bang Azmi. Ini menarik apa yang diungkapkan oleh Bang Azmi, walaupun semuanya masih serba dugaan, Bang Azmi. Itu sekali lagi, ini kemungkinan begitu. Tapi Pak Susno punya pandangan juga mengenai hal ini, karena terkait tadi kalau katanya Bang Azmi adalah masalah narkoba. Sebelumnya kita juga dengar geng motor dikaitkan dalam kasus ini. Nanti catatan dari Pak Susno setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi. Kita sudah dengarkan bagaimana keterangan Hotman Paris kembali lagi yang mengatakan bahwa keluarga dari almarhumah Vina memang meragukan Peggy adalah tersangka. Peggy yang ditangkap pihak kepolisian sekarang merupakan pelaku sesungguhnya dari pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan juga Eki. Sehingga kemudian juga meminta pihak kepolisian untuk bisa menelusuri kembali, menelaah kembali dan jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan prematur untuk satu yaitu menetapkan Peggy sebagai tersangka. Kemudian yang kedua adalah membuat atau juga menetapkan dan juga menyatakan bahwa 2 DPO lainnya ini merupakan fiktif. Kalau tadi Bang Azmi katakan sebelum jeda, ini mungkin ada sesuatu yang tutup-tutupi. Harus kita tarik rangkanya lebih besar lagi sehingga tadi juga dikatakan oleh Bang Hotman, Presiden harus turun tangan. Bisa kemudian berpengaruh terhadap narkoba. Nah, selama ini kita dengarkan juga yang terpengaruh atau terkait dengan kasus ini adalah geng motor. Begitu Pak Susno, geng motor, kemudian juga kemungkinan narkoba. Bagaimana pandangan Pak Susno? Mari kita geng motor ya. Jawa Barat ini dulu itu paling terkenal geng motor. Kebetulan saya pernah jadi Kapolda Jawa Barat tahun 2008 sampai 2009. 2008 ya. Saya terakhir akhir 2008. Jawa Barat saya diwarisi perkara geng motor yang membaca orang. Nah, tampang-tampang geng motor itu jarang sekali tampang-tampangnya itu orang kelas buruh. Kelas-kelas bawah itu, karena boro-boro dia mikirkan geng motor, ngabisi bensin, ngabisi rokok, minum-minum mau untuk makan aja susah. Geng motor ini biasanya yang menengah ke atas, yang banyak waktu, ada uang lah walaupun nggak terlalu kaya. Itu tampang geng motor. Dan juga kejadian ini kesempatan untuk menghilangkan geng motor ini. Bisa dihilangkan, bisa, zaman saya bisa kok. Sekali lagi terkait dengan apakah Peggy ini geng motor apa tidak, ya mari kita lihat. Motornya kan STNK-nya ketemu katanya kan, ada STNK 2 di rumahnya. Dicocokkan aja, cari motornya. Katanya saksi EF, motornya dia warna pink. Nah, itu kan nomornya ada kan? Nomornya ada, STNK-nya ada, pink nggak? Ya kalau nggak pink ya bukan. Makanya katanya Pak Hotman tadi, saya bukan karena menguatkan atau meniru-niru, tapi kalau diragukan ya. Nah, untuk menjawab keraguan masyarakat ini, kita yakin bahwa Polda Jawa Barat penyidiknya sudah kerja profesional. Tapi tolong disampaikan kepada publik, supaya tidak gaduh. Karena ini bukan barang rahasia loh. Penyidik pun harus membuka dan harus memeriksa, karena ini ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Harus memeriksa dan menyidik itu didampingi oleh penasihat hukum. Sehingga penasihat hukumnya tahu bahwa, oh, dia dijadikan tersangka, alat buktinya ini. Dan penasihat hukum bisa bercerita kepada publik. Tidak ada kegaduhan, tapi kalau ditutupi, ya, tidak diceritakan kepada publik, kita hanya menduga-duga. Saya pun menduga-duga ya, mudah-mudahan sudah ada bukti yang kuat, mudah-mudahan kan. Tapi kita tidak tahu yang mana. Kalau selama bukti yang dipakai adalah keterangan saksi EF, keterangan saksi yang berasal dari perkara split yang sekarang menjadi terpidana, yang sudah dicabut, maka sangat lemah. Sangat lemah, itu katanya Pak Hotman tadi, apa namanya, meragukan gitu untuk jadi tersangka. Tetapi kalau dia sudah mendapatkan bukti yang didengungkan dan diharapkan saintifik, ya boleh dipublikasi. Kan ada media. Oh, media ini dah. Ya, baik. Soal transparansi proses pemeriksaan dan penyidikan, nanti Bang Azmi juga punya pandangan. Tapi kita akan menuju ke rekan kami terlebih dahulu, Kristanti Yosefa, yang saat ini sedang berada di TKP, karena memang pihak Inavis kabarnya juga akan segera melakukan prarekonstruksi. Kristanti, silakan.
Baik Putri dan juga pemirsa, benar sekali bahwa tim Inavis dan juga tim dari Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor Polda Jawa Barat ini akan segera melakukan prarekonstruksi atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang sudah terjadi pada tahun 2016 silam. Saat ini di TKP tempat kami mengabarkan, yakni di Jembatan Layang Talun, ini sudah tampak pihak dari kepolisian tengah bersiap-siap. Kalau tadi informasi yang kami dapatkan ini memang sudah dijaga atau wilayah sini sudah dijaga oleh para polisi yang mana merupakan gabungan dari Kapolresta Kota Cirebon dan juga Kabupaten. Adapun Putri dan juga pemirsa, ini tim Inavis dan juga Puslapfor memang masih belum tiba di TKP Jembatan Layang Talun karena berdasarkan informasinya mereka akan menuju ke titik pertama terlebih dahulu, yakni di Jalan Sadara atau yang mana merupakan tempat di mana SMP Negeri 11 berada. Setelah itu baru pemirsa, berdasarkan informasi juga yang kami dapatkan, ini nantinya pihak dari tim Inavis dan juga Puslapfor akan bertolak menuju ke TKP Jembatan Layang ini untuk melakukan prarekonstruksi. Sebagai informasi, ini memang tempat Jalan Layang ini merupakan TKP tempat ditemukannya jenazah Vina dan juga Eki. Seperti itu setelah mereka dibunuh di SMP atau di seberang SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Kemudian di tempat inilah jenazah Vina dan Eki ini dibuat seolah-olah oleh para pelaku seperti sehabis kecelakaan seperti itu. Sampai sejauh ini kami memang sudah melihat tanda-tanda pengamanan yang dilakukan oleh pihak dari kepolisian yang sudah berjaga-jaga di sekitar Jembatan Layang Talun. Namun kami masih menunggu kedatangan dari tim Inavis dan juga Puslapfor yang nantinya akan melakukan prarekonstruksi untuk mengumpulkan fakta-fakta ilmiah dalam mengungkap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang menimpa Vina dan juga Eki. Sementara demikian, Putri, kembali dengan Anda di studio. Baik, sebelum nanti kita dapatkan keterangan terbaru juga dari rekan kami Santi Yosefa, mungkin juga Bang Asmi bisa berikan pandangan. Tidak cukup transparan, kita dengarkan bagaimana hasil kinerja dari pihak Polda Jabar hingga saat ini, apalagi kalau tadi Bang Asmi katakan gampang digoyang, jumlah DPO berubah-ubah dan sebagainya. Ya, itu yang tadi dari sisiran pertama sampai hari ini dia punya surat kuasa untuk lawyer. Padahal ancaman itu kan pembunuhan berencana. Itu dalam prolog awal BAP-nya penyidik itu harus menyampaikan hak tersangka. Gitu loh. Bahwa Anda dalam perkara ini dan segala macam imperatif wajib. Dari sini kan sudah ada timpang ini. Karena tidak ada klarifikasi dari tanggal 2 sampai tanggal 16 siapa lawyernya. Padahal tanggal 2 sudah ada penetapan tersangka. Dari sini kan udah jelas, tidak ada yang confirm. Berarti kan ini hanya bertepuk sebelah tangan atas satu kehendak atau satu kisah saja. Gitu loh. Ini yang kita bilang tadi timpang. Nah, sekarang kita lihat akibatnya adalah ini sudah terjadi. Ya kan, publik melihat karena terbuka. Medsos butuh, masyarakat butuh sebuah akses informasi dan segala macam yang nggak bisa dipungkiri. Jangan salahkan. Karena kerjaan polisi ini menjadi catatan di publik, wajar dong publik memberikan masukan, memberikan koreksi. Bahkan hari ini harus kita bilang, pengawas sebenarnya itu adalah masyarakat. Partisipasi publik yang dikatakan undang-undang, it is the real society gitu. Apa yang dilakukan oleh masyarakat tadi ingin mencari satu kejujuran. Kenapa ini? Karena cinta dengan polisi, kan gitu kan. Karena ada hashtag sebelumnya kita kasih percuma lapor polisi, kan gitu loh kan. Terus ada kasus-kasus sebelumnya. Ini kan adalah umpan balik daripada masyarakat. Masyarakat bilang ini kok nggak klik dan segala macam. Itu tadi ditandai dari awal. Sekalipun tadi ada prarekonstruksi jika orang ini tidak benar, ya gimana dia mau nunjukin kalau ini orang nggak tahu. I'm so sorry, jangan-jangan ini adalah orang lain atau ada geng lain. Maksudnya? Ada geng lain, bukan orang ini yang berbuat. Saya takut nanti jadi ini adalah miscarriage of justice, yaitu adalah peradilan sesat, bahwa memproses hukum orang yang tidak bersalah. Ini bahaya, gitu loh. Akibat dari yang tadi. Ada celah-celah lubang yang tidak clear dari penyidikan. Bagaimana bilang terang? Karena ada sesuatu yang ditutupi. Kenapa ditutupi? Berarti ada sesuatu yang tidak ingin diketahui. Why? Simple logikanya. Karena ini tidak duduk. Kok sampai 8 tahun bisa digoyang-goyang. Betul. Berarti ada kepentingan yang lebih besar dong. Anda menilai seperti itu? Iya dong. Tidak mungkin ada sesuatu. Walaupun kita tidak bisa juga memastikan hal itu. Makanya hanya kejujuran dan hati nurani penyidik lah
termasuk orang-orang yang memeriksa tanggal pada waktu penangkapan dan penahanan dan pemeriksaan itu. Baik. Tolong diaudit di situnya. Oke, Bang Asmi, soal audit investigasi nanti juga mungkin Pak Susno bisa berikan pandangan, tapi saya bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat ini produser dari film Vina. Ini juga memberikan pernyataan mengenai film ini yang memang disebutkan ini adegan-adegannya tidak dibuat sesuai dengan BAP. Kita akan dengarkan bersama. Kan sebuah film itu harus mempunyai pesan yang mau disampaikan ya. Ya pesan-pesan film ini kan ada 3 yang penting. Itu satu mengenai bahayanya bully, kedua mengenai geng motor liar, ketiga mengenai pergaulan. Itu 3 pesan itu yang penting sekali yang dari awal saya bicara sama keluarga almarhumah dan tim saya juga, itu yang kita mau angkat gitu. Kita mau kasih awareness untuk bully awareness gitu. Itu semua kan berdasarkan dari video kesurupan lagi. Ya, kesurupan itu kan menyatakan bahwa 3 DPO ya. Ini kan namanya film ya. Film itu kan kreatif ya. Dan pasti sebuah film itu pasti ada didramatisi juga gitu. Dan itu awalnya kita mengangkat itu dan narasumber kita ya keluarga almarhumah gitu. Semua kita tanya keluarga almarhumah dan kita cocokin dengan media yang tahun 2016. Mencari tahu ke pihak keluarga kan seperti kita ada peran di film ini yang sebagai YouTuber ya. Namanya Dani. Itu kan namanya film harus ada dramatisasi yang tadi saya bilang. Kita cross check sama keluarga dan kita cross check juga dengan media-media yang tahun 2016. Dan emang di sana menyatakan bahwa masih ada 3 DPO gitu. Saya melihatnya positif. Pertama kita membuat film ini kan mengenai 3 poin yang tadi saya sebut. Ternyata film tayang di hari ketiga, hari keempat karena dorongan netizen, polisi juga bersamaan membuka kasus ini. Dan saya melihatnya positif untuk keluarga almarhumah kan. Keluarga almarhumah at least mendapat penjelasan keadilan gitu. Karena selama 8 tahun ini keluarga sendiri yang bilang bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Sebuah film pasti ada pro dan kontra, ada yang nggak suka, ada yang suka. Tapi saya melihat so far banyak yang pro gitu, apalagi dengan pertama emang mereka menyebut ini ada adegan eksploitasi gitu. Tapi itu juga saya tanyakan ke keluarga, itu yang sebenarnya terjadi dengan almarhumah. Dan kita kan mempunyai lembaga sensor film, lembaga sensor film juga mengerti perihal ini, makanya dikasih rate 17 tahun ke atas gitu. Ini nggak provokatif dari mana? Dari film ini nggak ada provokatifnya, karena film ini saya bilang narasumber dari keluarga. Di ending film ini kita juga menyebut bahwa berdasarkan video kesurupan dari teman almarhumah gitu. Jadi tidak provokatif lah. Harus bisa dibedakan ini film dan fakta-fakta yang lain harus bisa dibedakan. Enggak. Kita tidak membaca BAP. Lagi-lagi saya bilang itu udah masuk ke arena hukum. Karena BAP itu yang baca kalau nggak salah, kalau saya koreksi kalau saya salah, yang baca adalah keluarga pada saat tahun 2016. Tapi kelihatannya keluarga tidak punya kopinya atau apa. Dan kita tidak menyangkut ke BAP karena lagi saya bilang itu udah hukum ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan keterangan dari produser film Vina ini yang menyatakan bahwa film tersebut memang dibuat berdasarkan cerita dari keluarga almarhumah Vina, bukan berdasarkan BAP. Sehingga kemudian ini membuat masyarakat mengatakan bahwa memang pihak kepolisian kembali membuka kasus ini dan juga mencari titik terang karena film ini booming kembali. Tapi juga ada yang mengatakan beredarnya film ini menjadi gaduh. Nah, untuk bisa memberikan pandangan mengenai hal ini sudah ada secara daring atau sudah hadir secara daring yaitu Ketua Lembaga Sensor Film yaitu ada Pak Romi Fibri. Selamat malam Pak Romi. Selamat malam. Baik Pak Romi, kita tahu memang Pak Romi, kami bisa mendengar suara Pak Romi. Banyak sekali reaksi dari masyarakat pro dan kontra mengenai film ini. Bahkan saat ini ada yang mengadukan film ini akan melaporkan karena mengatakan film ini menjadi gaduh, begitu kan? Nah, Pak Romi, kita ingin tahu sebenarnya bagaimana asesmen yang dilakukan, kontrol yang dilakukan pihak LSF untuk bisa mengedarkan film tersebut atau memberikan status kepada film tersebut layak tayang. Silakan Pak Romi. Iya, jadi semua film yang akan ditayangkan di bioskop, TV, ya kemudian bahkan festival gitu, itu selalu disensor oleh LSF dan mereka menyensorkan ke LSF. Nah, prosesnya juga sama standarnya. Dikirim materinya, kemudian ditonton oleh tim sensor, kemudian dinilai, dilihat secara seksama, baik dari sisi kandungan, konten, kemudian tata nilai dan segala macam. Dan film Vina ini sudah dilihat oleh tim
kemudian berdasar kandungan yang ada, dengan proporsi kandungan yang ada, akhirnya diklasifikasikan menjadi 17 tahun ke atas. Artinya ini memang selayaknya ditonton oleh mereka yang sudah dewasa lah, sudah 17 tahun ke atas. Jadi bukan SMP atau apalagi SD gitu ya. Karena dengan melihat film ini 17 tahun ke atas, tentu sudah bisa menangkap secara logika maupun juga secara moral. Oh, film ini seperti apa sih pesannya? Oke, jangan ada kekerasan, jangan ada bullying, jangan ada macam-macam. Nah, semua film pasti menawarkan itu, khususnya juga Vina. Nah, dari kandungan proporsi yang ada, lembaga sensor film sudah memberikan keputusan bahwa ini lulus untuk 17 tahun ke atas gitu. Baik, Pak Romi, ketika sebuah film ini berdasarkan kisah nyata, apakah ada kewenangan dari pihak LSF ini untuk bisa menentukan ataupun juga memeriksa apakah kesesuaian antara film ini dengan kisah nyatanya? Tapi nanti Pak Romi dijawab, Pak Susno juga tadi mengatakan kepada saya memiliki pandangan tersendiri mengenai rencana prarekonstruksi yang dilakukan oleh pihak Inavis dan juga pihak kepolisian. Nanti kita akan bahas setelah jeda dan rupanya Bang Azmi waktunya terbatas bersama kita. Jadi terima kasih Bang Azmi. Semoga berkenan untuk datang di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi pandangannya. Baik, Pak Susno lanjut sama saya, Pak Romi juga lanjut. Kita akan segera kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Romi menyambung dari pertanyaan yang sudah saya sampaikan sebelum jeda tadi. Pak Romi, LSF ini memang selain memeriksa apa nilai-nilai yang terkandung dalam film tersebut, apa pelajaran yang bisa diberikan dan juga kesesuaian dari usia penonton untuk film tersebut. Apakah ketika film itu diambil berdasarkan kejadian nyata, LSF juga punya kewenangan Pak untuk memeriksa kesesuaian antara jalan cerita di film tersebut dengan kejadian nyatanya seperti apa, Pak Romi? Ya, tentu yang harus dilihat pertama adalah ketika dikatakan film ini dari kejadian nyata itu seperti apa. Karena kejadian nyata ini biasanya oleh si pembuat film hanya digunakan sebagai inspirasi, ya. Karena kalau kejadian nyata yang sebenarnya kemudian difilmkan, dia akan menjadi film dokumenter karena isinya benar-benar yang terjadi pada saat itu. Nah, seringkali dan banyak film dengan judul-judul yang lain, kisah-kisah yang lain, itu mengambil inspirasi dari kisah nyata, tetapi ketika dibuat menjadi sebuah film prosesnya, itu ya agak-agak menjadi fiksi kemudian, karena dia ada dramatisasi di situ, adegannya juga tidak sama persis, kemudian juga tidak melakukan rekonstruksi gitu ya. Jadi film ini bukan rekonstruksi loh dalam bahasa yuridis ya. Tentu Pak Susno juga sangat paham nih, ini kan film bukan rekonstruksi, ini memang ya ada unsur fiksi, ada dramatisasi, ada dramaturgi di situ yang dibangun menjadi sebuah tensinya tinggi, kemudian orang bisa nangis, orang bisa tertawa, bisa tersenyum, kemudian setelah tersenyum tiba-tiba menangis lagi. Nah, ini film, jadi melihat film itu harus seperti itu. Lain halnya dengan kalau ini diklaim sebagai ini adalah film dokumenter yang kami dapatkan dokumentasinya dari 1, 2, 3, 4. Ini berbeda lagi gitu. Ya, nah, hampir semua film dan film-film itu yang kemudian hanya mengambil inspirasi dari kisah nyata. Dan film Vina ini kan sudah jelas ada disclaimer dari pembuat filmnya kan, di depan sudah dikatakan seperti itu, bahkan di belakangnya juga dikatakan ya ini berbasis dari katakanlah rekaman yang pada saat itu kesurupan dan segala macam gitu. Jadi si pembuat film tidak sedang membuat sebuah rekonstruksi baru atau dia merekonstruksi kasus yang ada. Enggak, ini disajikan sebagai sebuah film, sebuah tontonan yang tentu dalam hal film atau tontonan itu yang dirasakan oleh penonton itu masing-masing. Bisa bahagia, bisa gembira, bisa senang, kemudian sedih, nangis, kemudian habis itu tertawa lagi. Nah, inilah pemahaman tentang film yang harus sama-sama kita pahami gitu. Betul, baik. Pak Susno, ada dua hal mungkin yang saya minta pandangan Pak Susno. Yang pertama yang soal film, karena memang ada beberapa kalangan masyarakat yang mengatakan film Vina ini malah memancing kegaduhan, sehingga mungkin akan melaporkan film ini. Nah, kemudian yang kedua adalah soal prarekonstruksi tadi Pak Susno akan memberikan catatan tersendiri. Silakan Pak Susno. Tentang film ini saya sangat suka sekali ya, bagus sekali.
terlepas dari sebuah industri yang mendatangkan keuntungan yang besar, kalau nggak salah penontonnya udah mendekati 6 juta. Pertama saya berterima kasih kepada sutradaranya, kepada produsernya yang memproduksi film ini. Dengan film inilah perkara ini terangkat kembali. Sudah 8 tahun orang masih menyisakan pekerjaan, DPO, kemudian ada yang menarik pengakuan, ada orang yang mengaku nggak bersalah tapi masih di penjara, akhirnya terangkat ke permukaan. Nah ini berkat film ini. Soal film ini apakah sesuai dengan cerita sebenarnya apa tidak? Ya jelas tidak, namanya film. Dan ini bukan film dokumenter. Ya. Kemudian ada yang mempersoalkan, wah ini yang keserupan, wah itu tangkap saja yang keserupan, ngapain ditangkap? Wong itu kan bumbu-bumbu film. Dan keserupan tidak bisa dijadikan saksi. Nanti kalau keserupannya tuh arwahnya yang dijadikan saksi, gawat ini nanti. Perdukunan jadi saksi, hipnotis saksi, terus apa namanya, jai langkung, jai langse kan saksi. Ya ini kadang-kadang udah terlalu melebar. Jadi bagus, filmnya bagus. Kemudian Badan Sensor Film sudah meloloskan, mereka lah yang pakar menyensornya. Jadi bagus. Kedua, selesai masalah film, sekarang kepada rekonstruksi. Betul. Dengar berita tadi akan ada prah rekonstruksi katanya malam ini. Artinya prah. Ini bagus sekali. Hormat sama penyidik, hormat sama Polda Jabar, inilah cara kerja profesional. Untuk apa tujuan rekonstruksi ini? Untuk menegakkan keadilan. Dan untuk memperkuat pembuktian. Memperkuat pembuktian itu harus ingat ya, para penyidik ingat, rakyat Indonesia ingat, penuntut ingat, hakim ingat, penegak hukum semuanya harus ingat. Untuk pembuktian, apa yang dibuktikan? Terbukti bersalah apa tidak orang ini, atau terbukti tidak bersalah. Ada dua ini nanti. Janganlah rekonstruksi ini dimaksudkan untuk membuat orang itu bersalah sehingga dihukum. Enggak. Peradilan pun tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan, untuk membuktikan orang ini bersalah apa tidak. Prarekonstruksi juga gitu. Kalau terbukti kuat kesalahannya, ya maju, penyidikan jalan terus. Tapi kalau terbukti lemah penyidikannya, lemah alat buktinya ya, maka ya harus secara legowo bebaskan. Dan ingat, tugas daripada penyidik bukan untuk menghukum orang, tapi untuk menegakkan keadilan. Yang bersalah ya harus dihukum, yang tidak bersalah ya harus dibebaskan. Nah ini prarekonstruksi, bagus sekali. Baik, memang terbukti misalnya malam ini yang mau direkonstruksi tidak mau, kemudian tidak cocok antara kejadian, keterangan saksi, dan apa-apa yang diperankan oleh dia, ya bebas. Nah jangan sampai nanti rekonstruksi ini si penyidik menjadi sutradara. Oh kamu harus ngangkat yang itu, kamu harus begini, ini namanya rekayasa. Tapi silakan dia memerankan apa yang dia lakukan sesuai dengan keterangan daripada tersangka, sesuai dengan saksi, sesuai dengan apa namanya bukti-bukti scientific, crime scientific investigation. Tapi kalau bukti crime scientific investigationnya tidak ada, saksi-saksinya tidak ada, kemudian keterangan terdakwa tidak ada, ya apanya yang direkonstruksi. Nah tapi bagus, prarekonstruksi harus ada. Prarekonstruksi nggak jalan karena tidak semua bersesuaian, ya dibebaskan. Oke, ya. Tapi memang kalau kita tahu sudah 8 tahun kemudian selang waktu ini dari pada saat kejadian hingga saat ini Pak Susno. Kemudian juga tadi kita tahu atau kita bahas bersama Peggy pun mengaku tidak bersalah, tidak terlibat dalam kasus ini. Bahkan 5 terpidana lainnya juga mengatakan tidak mengenal Peggy tidak terlibat. Artinya akan semakin sulit prarekonstruksi ini bagi pihak penyidik. Tidak, semakin mudah. Semakin sulit kalau kita ingin merekayasanya. Sulit ya. Tapi kalau kita mana hati nurani kita berbicara bahwa saya akan menyidik, saya akan mengungkap apa yang betul-betul terjadi. Wah, ini semakin mudah ini. Sulit kalau kita ingin membuat orang itu tidak bersalah, kita akan jadikan dia bersalah, harus dibuat saksi, harus dibuat bukti saintifik-saintifikan, kemudian rekonstruksian, itu sulit. Tapi kalau kita berjalan sesuai apa adanya, sesuai saksi-saksi, sesuai keterangan ahli, sesuai saintifik yang didapat, ini akan kelihatan di lapangan. Oh, dia tidak bersalah. Ya berarti kan jalannya penyidikan itu gampang. Karena penyidikan itu untuk membuktikan kan
terbukti ada peristiwa pidana apa tidak, kalau ada peristiwa pidana siapa yang melakukan, atau tidak terbukti sebagai peristiwa pidana. Kan itu. Baik, baik. Tapi kalau kita di sini sudah main berpikir harus ada peristiwa pidana. Harus ini orangnya yang dihukum, sehingga dicarikan bukti-bukti pendukung. Lah ini celaka, ini namanya penyidikan rekayasa. Inilah yang namanya peradilan sesat. Baik. Kalau di sininya sudah berpikiran ini tersangkanya, saya akan carikan alat buktinya, kemudian dia harus berbuat begini, ini sesat. Tapi kalau penyidik berpikiran, saya ingin mencari kebenaran. Oke, baik. Kalau benar dia bersalah atau benar dia tidak bersalah, itu gampang. Baik, baik. Pak Romi, ini juga bagaimana himbauan untuk masyarakat, terutama beberapa unsur kalangan masyarakat yang memang ingin melaporkan film ini karena film ini disebut sebagai sumber kegaduhan atau membuat gaduh. Silakan Pak Romi. Ya kalau hal seperti ini itu kan hak semua warga negara ya. Orang mau protes, orang mau mengeluh, mau komplain, mau melaporkan, mau mengadukan. Hanya kalau menurut saya yang clear positioningnya itu. Apanya yang dilaporkan, kemudian apanya yang membuat gaduh, yang mana yang gaduh, standar gaduhnya apa, dan segala macam. Jadi ini harus ditelaah secara benar gitu. Karena kalau tidak, ini bisa melenceng kemana-mana, kemudian meleset dari hal yang sekarang terjadi, sementara filmnya sendiri tidak ada masalah gitu sebagai sebuah film. Terus yang mana yang dianggap masalah gitu? Nah ini menurut saya harus clear ya, dan saya membatasi diri untuk tidak masuk sampai pada proses ini ya Pak Susno ya, proses penegakan hukumnya ya. Tapi saya hanya berbicara dalam konteks filmnya, dan sebagai sebuah film dan ada bumbu fiksinya di sini, kemudian ada dramatisasi di sini. Film ini hanya terinspirasi dan menggunakan kisah, kemudian rekaman, ya taruhlah kesurupan atau apapun itu sebagai sebuah alur cerita yang dibikin menjadi film seperti sekarang ini gitu. Ya baik, terakhir juga mungkin penutup dari Pak Susno, himbauan untuk masyarakat juga yang masih mungkin berpikir bahwa film ini sumber kegaduhan tadi Pak Susno. Ya pertama, janganlah berpikir film ini sebagai kegaduhan. Film ini banyak jasanya untuk pengungkapan suatu kasus, untuk menegakkan kebenaran keadilan, kecuali yang menyatakan film ini kegaduhan adalah orang-orang tertentu dalam rangka iklan. Karena film ini hampir ditonton oleh 6 juta orang loh. Kan bisa saja dibuat gaduh ya, gaduh supaya orang ingin menonton. Tapi kalau gaduh dari segi apanya yang gaduh? Hiburan kok, filmnya bagus. Artinya kalau dilaporkan juga percuma Pak ya, tidak memenuhi unsur pidana ya. Mungkin yang cocok, mari kita menonton gitu. Baik, harapan juga terakhir Pak, untuk bisa kasus ini clear, terutama dengan adanya prarekonstruksi ini Pak Susno. Kepada rekonstruksi, mudah-mudahan rekonstruksi ini betul untuk mencari kebenaran, untuk membuat terang suatu penyidikan. Kalau hasil prarekonstruksi ini meragukan dia berbuat suatu kejahatan, ya bebaskan. Kemudian kalau dia kuat buktinya bahwa dia adalah pelakunya, lanjutkan. Dan saya yakin penyidik Polda Jawa Barat, karena ini udah level Polda ya, bukan level Polsek lagi, dia sudah profesional. Dan juga karena ini sudah mendapat perhatian dari publik, dari masyarakat, jangan segan-segan polisi untuk transparan. Misalnya, kenapa dia sudah dijadikan tersangka? Oh, karena sudah cukup alat buktinya. Alat bukti apa? Tunjukkan alat buktinya, ini hasil alat bukti saintifik, ini alat bukti saksi dan sebagainya. Sehingga masyarakat lega. Jangan salahkan masyarakat, ini hak masyarakat kok. Polisi itu punya masyarakat, yang membuat peradilan ini masyarakat, yang membuat hukum masyarakat, negara ini milik masyarakat. Termasuk presiden pun dipilih oleh rakyat. Ya, negara ini sudah, itulah konsekuensi daripada negara demokratis. Kalau dengan adanya prarekonstruksi ini, apakah kemudian membuka kembali bahwa ternyata 2 DPO tersebut bukanlah fiktif, tapi melainkan nyata? Ya bisa jadi, kalau hasil rekonstruksi ini misalnya, dan hasil penyidikan ini betul-betul ada tersangka lain, yang syukur-syukur kalau bisa memperkuat daripada kelakuan bertiga ini, ya harus dikejar. Jadi sepanjang penyidiknya tidak dipengaruhi di sini oleh suatu
pemikiran bahwa harus begini, maka akan gampang. Tapi kalau sudah dipikiri di sini bahwa yang ini gini nggak gini, bahwa peristiwanya gini menurut ini, nah ini akan sulit karena kita harus membuat suatu cerita lagi ya. Tapi saya yakin bahwa penyidik zaman sekarang, adik-adik saya, junior sekarang udah begini, karena mereka well educated dengan pengalaman yang bagus, insya Allah makin lama makin bagus. Tapi mari kita lihat hasil prarekonstruksi ini. Kalau hasil prarekonstruksi ini tidak cukup bukti untuk menjadikan dia tersangka, dia bebaskan, berarti begini. Tapi kalau cukup bukti diajukan, dan yang namakan cukup bukti itu dia buka ke masyarakat, dan kemudian dia buka di peradilan, dia terima dengan baik, apa namanya pra-peradilan. Kan ini kan pra-peradilan ya. Pra-peradilan itu jangan dianggap sesuatu yang jahat bagi polisi, bersyukur. Karena apa? Hasil kerja dari polisi akan diuji di depan sidang. Mudah-mudahan hakimnya baik ya. Jangan hakimnya melenceng-melenceng gitu kan. Nah, kalau hakimnya baik, terbuka untuk umum, dan dia cukup bukti atau tidak cukup bukti. Nah, kalau tidak cukup bukti, hakimnya pun harus berani mengatakan tidak cukup bukti, orang ini jadikan tersangka, dok, bebas. Atau cukup bukti bahwa kerja polisi sudah benar jadi tersangka, dok jalan, tapi bukan benar-benar yang dibuat benar. Oke, baik Pak Susno. Pak Susno, terima kasih sudah hadir kembali memberikan pandangan mengenai kasus ini. Kita akan tunggu bagaimana jalannya proses pra-rekonstruksi dan apa hasilnya. Pak Romi juga terima kasih. Pak Romi memberikan kami pemahaman sebenarnya bagaimana kerja dari Lembaga Sensor Film, termasuk juga kaitannya dengan film Vina ini. Sekali lagi terima kasih Pak Romi, Pak Susno. Ya. Dan setelah jeda, rekan kami Akita akan juga memberikan kabar-kabar menarik untuk Anda. Silakan Akita. Ya betul sekali Popi dan juga pemirsa. Nanti usai jeda kita masih akan membahas tentunya bagaimana film Vina sebelum 7 hari, kasus pembunuhan Vina yang diangkat dari kisah nyata. Ini memang menimbulkan beragam pro dan juga kontra di tengah publik. Kita akan bahas selengkapnya mengenai film ini, termasuk apa sebenarnya bedanya antara realita dan juga dengan bagaimana detail-detail di film ini. Usai jeda. Pemirsa, film Vina sebelum 7 hari ini merupakan film garapan dari sutradara Anggi Umbara dan memang viral di media sosial karena film ini diangkat dari kisah nyata, merupakan kisah dari pembunuhan Vina dan juga Eki, dan mulai memang menimbulkan beragam pro dan juga kontra di tengah publik pemirsa. Sebelumnya pemirsa, kita akan membahas ini, tapi kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana jalannya prarekonstruksi yang saat ini diinformasikan tengah berlangsung. Kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan Kristanti Yosefa. Tanti, apakah sudah mulai berlangsung prarekonstruksi di sana? Silakan Tanti. Baik Agita dan juga pemirsa, benar sekali bahwa tim Inavis dan juga tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polda Jawa Barat ini akan segera melakukan prarekonstruksi di sejumlah TKP atau tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat. Adapun sampai sejauh ini kami memang masih menunggu kedatangan dari tim Inavis dan juga Puslap 4, tepatnya di TKP Jembatan Layang Talun. Akan tetapi Agita dan juga pemirsa, ini informasi terbaru yang kami dapatkan, memang akan ada beberapa titik tempat kejadian perkara yang akan dilakukan prarekonstruksi. Di antaranya adalah di warung nasi Jalan Saladara, kemudian di cucian motor atau mobil di Jalan Saladara juga, yang mana ini juga sekaligus menjadi tempat saksi Aib dan juga Dede ini melihat seperti itu dalam keterangan mereka. Serta ada juga TKP tempat nongkrong para pelaku di Jalan Saladara, kemudian di warung sekitar lokasi di Jalan Saladara juga, serta di flyover Talun atau perbatasan antara Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Sementara itu memang Agita dan juga pemirsa, ini di TKP-TKP ini merupakan tempat yang nantinya diperkirakan akan menjadi tempat-tempat kemudian pihak dari tim Inavis dan juga Puslap 4 akan melakukan prarekonstruksi. Sampai sejauh ini pihak dari kepolisian tengah melakukan penjagaan di sekitar TKP Jembatan Layang Talun. Kami melihat ini ada tim gabungan dari Kepolisian Kabupaten dan juga Polresta Kota Cirebon, mengingat Jembatan Layang Talun ini merupakan perbatasan antara Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Dan sedikit informasi juga Agita dan juga pemirsa, ini memang bahwa di TKP Jembatan Layang Talun inilah ditemukan jenazah dari Vina dan juga Eki, yang mana mereka ini diketahui atau berdasarkan keterangan ini dibunuh
di seberang SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Kami melihat kedatangan lagi dari pihak kepolisian. Kalau tadi informasi terakhir pihak dari Polda Jawa Barat, terutama yakni tim Inafis dan juga Puslap 4 ini sudah tiba di Polres Kota Cirebon dan kemudian akan segera bertolak menuju ke tempat kejadian perkara. Ini kami melihat kedatangan dari tim atau pihak kepolisian lainnya yang berkumpul di TKP Jembatan Layang Talun. Sebagai informasi juga pemirsa bahwa berbagai titik tempat kejadian perkara ini di kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini memang tidak berada di tempat yang saling berjauhan satu sama lain. Artinya ini memang cukup berdekatan seperti itu. Bahkan jarak antara SMP 11 dengan Jembatan Layang Talun ini hanya berjarak sekitar 500 meter saja. Serta juga kalau kita melihat ini memang seluruh tempat kejadian perkara ini memang berada di kawasan yang sama, yakni di Jalan Saladara, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Anda dapat melihat di layar kaca Anda, pemirsa, seperti apa situasi terkini saat ini. Terdapat sejumlah atau tim kepolisian yang sudah berjaga-jaga di sekitar Jembatan Layang Talun. Sementara demikian, Agita, kembali dan Anda di studio. Baik, kita lihat sudah mulai semakin banyak tim yang mulai berdatangan untuk di lokasi Jembatan Talun. Dari Jembatan Talun, pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat bagaimana juga persiapan prarekonstruksi di SMPN 11. Sudah ada rekan kami Ervan Setiawan di sana. Ervan, seperti apa persiapan di sana? Baik, di mana pada malam ini tepatnya pukul 19.48 waktu Indonesia Barat, di mana petugas kepolisian dari Direskrimum Polda Jawa Barat serta Polres Cirebon Kota akan melakukan prarekonstruksi di sepanjang jalur perjuangan Kota Cirebon, tepatnya di depan sekolah SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Dapat terlihat di layar kaca Anda puluhan petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota, yakni dari Sabara serta lalu lintas, saat ini sudah mulai berdatangan. Bahkan sejak habis maghrib tadi hingga saat ini para petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota terus melakukan penjagaan dalam rencananya rekonstruksi yang terjadi di di Jalan Perjuangan. Dapat saya sampaikan bahwa rencananya petugas dari penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat akan melakukan prarekonstruksi di depan lokasi awal, di mana di jalur Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Terlihat di layar kaca Anda sejumlah petugas kepolisian mulai berdatangan. Bahkan menurut informasi dari salah satu anggota kepolisian Polres Cirebon Kota, rencananya prarekonstruksi yang akan dilakukan pada malam hari ini akan dilakukan di 3 titik, yakni titik pertama berada di Jalan Singamaraja depan SMP Negeri 11 Kota Cirebon, di mana titik awal tersebut merupakan titik di mana para pelaku berkumpul di salah satu warung yang ada di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Selain di titik satu, yakni warung yang dikatakan pada data pra-peradilan bahwa usai melakukan di satu titik, petugas kepolisian dari Polda Jawa Barat akan melanjutkan prarekonstruksi di Jalan Layang, yakni di Jembatan Kecomberan Kota Cirebon. Selain di jalur Jalan Layang, tepatnya di Jalan Layang Desa Kecomberan Kota Cirebon, petugas juga akan melakukan kembali prarekonstruksi di tepatnya di depan Gang Bakti 2, yakni di depan Sekolah Negeri SMP Negeri 11 Kota Cirebon, di mana di Gang Bakti ini pada saat
tahun 2016 merupakan salah satu titik lokasi terjadinya eksekusi, yakni pembunuhan serta pemerkosaan yang dilakukan oleh para tersangka terhadap korban, yakni Vina dan Sakti. Baik, Gita. Baik, Ervan, terima kasih informasinya. Kita akan menunggu bagaimana jalannya prarekonstruksi yang berlangsung di Cirebon. Dan pemirsa, kita ketahui bahwa memang film kasus pembunuhan Vina yang diangkat dari kisah nyata ini mulai menimbulkan beragam pro dan juga kontra pemirsa di tengah publik. Ada beberapa adegan dan juga tokoh dalam film ini mulai diragukan setelah adanya pengakuan Linda. Linda ini yang diperankan sebagai karakter ini merupakan sahabat dari Vina. Nah pemirsa, kami merangkum sejumlah perbedaan dari cerita layar lebar dan juga bagaimana fakta ataupun realita yang muncul setelah film ini menarik perhatian publik, karena kita ketahui film ini masih terus berlangsung namun memang begitu meledak ya. Jadi kita akan hadirkan beberapa perbedaan antara film Vina dan juga fakta yang muncul pemirsa. Yang pertama adalah mengenai 3 pelaku yang masih buron, sementara ditetapkan sebagai pada saat pernyataan konversi pers dari pihak kepolisian, Peggy ini ditangkap atau pasca Peggy ditangkap, 2 DPO lainnya pemirsa ini dianulir. Dari penangkapan itu polisi juga memberikan penjelasan bahwa hanya 1 DPO, 2 lainnya ini tidak ada ataupun dianulir pemirsa. Selanjutnya kita akan hadirkan juga bagaimana perbedaan berikutnya mengenai berita acara pemeriksaan atau BAP yang mengalami perubahan. Di mana menanggapi hal ini, pihak kepolisian juga menjelaskan bahwa BAP awal ke-8 pelaku di Polresta Cirebon ini tidak diubah, melainkan dicabut saat pelaku diperiksa ulang di Polda Jabar dan juga persidangan pemirsa. Selanjutnya kita hadirkan juga bagaimana dalam film ini digambarkan bagaimana kedekatan Vina dan juga Linda sebagai sahabat. Nah, ini lagi-lagi fakta yang terungkap saat sosok Linda muncul, kemudian menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon. Linda ini membantah kedekatan dirinya dengan Vina. Ia mengaku bahwa hubungan dengan Vina ini biasa saja, hanya teman dalam tongkrongan, bukan teman yang memang dijadikan tempat curhat atau tempat curahan hati dari Vina. Kita hadirkan juga bagaimana perbedaan berikutnya, di mana Linda ini juga membantah cerita di film ini soal keakrabannya dengan Vina yang disebutkan sering main bersama. Jadi Linda ini mengaku bahwa bahkan 6 bulan sebelum kejadian, dirinya ini sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Vina. Ini merupakan pernyataan langsung Linda pada saat beberapa waktu lalu pemirsa menjalani pemeriksaan di kepolisian. Kita hadirkan perbedaan berikutnya. Dalam alur cerita di layar lebar digambarkan bahwa Linda ini juga terlibat dalam peristiwa pembunuhan Vina. Namun, usai pemeriksaan di Polres Cirebon beberapa waktu lalu, pemirsa, didapatkan fakta bahwa Linda ini menegaskan bahwa pada saat kejadian dirinya justru berada di rumah, bukan di flyover Talun, tepatnya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana lokasi Vina dan Eki yang mengalami kekerasan berujung maut itu pemirsa. Nah, ini selanjutnya adalah fakta bahwa di film ini disebutkan bahwa Linda ini Linda ini kenal dengan sosok Peggy. Namun pada faktanya Linda ini mengaku tidak mengenal seluruh terpidana termasuk Peggy Setiawan alias Perong yang merupakan kita ketahui DPO yang baru saja ditangkap pemirsa. Nah selanjutnya kita juga akan hadirkan bagaimana perhatian masyarakat terhadap kasus pembunuhan dari pasangan Vina dan juga Eki atau yang kemudian dikenal kemudian beredar luas di masyarakat. Nanti kita juga akan kembali membahas bagaimana juga perbedaan antara fakta dan juga film sesaat lagi. Ya pemirsa, perhatian masyarakat terhadap kasus pembunuhan pasangan Vina dan Eki atau yang kemudian dikenal dengan pembunuhan Vina Cirebon ini tidak lepas dari dibuat dan ditayangkannya film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Film ini berdurasi 100 menit dan juga dilabeli dengan true story ataupun kisah nyata yang diproduksi oleh The Company yang merupakan produser adalah Derai Kalwan. Adapun sutradara dari film ini pemirsa adalah Anggi Umbara. Film ini masih terus berlangsung
berlangsung dan bahkan ini disebutkan sampai mencetak penonton 5 juta dan dinyatakan sebagai film salah satu yang terlaris sepanjang masa atau tepatnya film ke-7 terlaris sepanjang masa. Kita akan hadirkan bagaimana detil-detil dalam film ini, pemirsa. Belum banyak memang sebenarnya informasi mengenai berapa biaya dari produksi film ini. Kita hadirkan bagaimana ini dari produksi di company, dan jika sedikit informasi untuk Anda pemirsa, kita hadirkan bagaimana sebenarnya kategorisasi biaya produksi film. Jadi untuk kategori rendah ini film biasanya berbudget 3-6 miliar, untuk kategori menengah sebesar 6-10 miliar, dan juga kategori tinggi sebesar 10-20 miliar. Untuk film Vina sebelum 7 hari ini masih belum diketahui pemirsa berapa sebenarnya biaya produksi. Namun jumlah penonton dalam hari ke-19 saja ini sudah mencapai di atas 5.500.000 penonton. Ini berdasarkan data yang dirilis dari Instagram langsung atau sosial media langsung pertanggal 27 Mei, di mana dirilis sampai 5,5 juta penonton. Lalu kita akan melihat sebenarnya bagaimana sih keuntungan ataupun hitung-hitungan keuntungan dari pendapatan film ini. Jika bicara mengenai keuntungan yang diraup, ini juga masih belum ada informasi resmi. Namun jika kita bisa mengambil bagaimana pernyataan dari sutradara, salah satu sutradara yang populer yaitu Joko Anwar, menyebut bahwa keuntungan dari film ini kemungkinan jika kita melihat jika satu tiket saja dihargai Rp40.000, maka jika ada sebanyak 5,5 juta penonton, jika dikalikan 40.000, maka keuntungan kotor saja sekitar 220 miliar rupiah pemirsa dari film Vina sebelum 7 hari ini. Ini adalah pendapatan kotor, kurang lebih estimasinya. Kita hadirkan informasi selanjutnya pemirsa. Bagaimana jika pendapatan bersih? Berdasarkan pernyataan juga kurang lebih jika satu tiket ini pendapatan bersih dari film atau dari satu tiket sekitar Rp18.000, maka jika dikalikan 5,5 juta penonton, pendapatan bersih yang didapat sekitar 99 miliar rupiah. Artinya hampir 100 miliar yang didapatkan dari keuntungan film Vina sebelum 7 hari ini. Dan kita juga masih belum tahu pemirsa bagaimana sebenarnya film ini berapa royalti yang juga diberikan kepada pihak keluarga, karena kita ketahui bahwa film ini juga tentunya dibuat berdasarkan persetujuan dari pihak keluarga. Kita akan kembali memantau bagaimana jalannya prarekonstruksi yang saat ini sepertinya akan segera dimulai. Ervan, seperti apa jalannya di sana? Baik, kita dapat saya laporkan bahwa saat ini petugas dari Penyidik Polda Jawa Barat, Polres Cirebon Kota telah hadir di jalur yakni Jalan Perjuangan Kota Cirebon, di mana kaca Anda kendaraan dari Cirebon Kota serta Krimum Polda Jawa Barat saat ini telah tiba untuk rencananya akan melakukan prarekonstruksi. Setelah itu dalam rekonstruksi malam ini bahwa kabarkan bahwa saat ini juga ada keluarga Peggy yang Peggy adik Peggy mengikuti di mana jalannya yang dilakukan oleh penyidik di Krimum Polda Jawa Barat. Tepat di layar terdapat bagian dari Peggy, yakni ibunda Peggy, adik Peggy, dua adik Peggy, yakni Lesi dan ibunda dari Peggy. Selain dari pihak keluarga Peggy juga dihadiri oleh pengacara yang sejumlah pengacara dari keluarga Peggy. Baik, kita melihat hingga saat ini artinya rekonstruksi juga turut dihadiri oleh keluarga dan juga pihak kuasa hukum. Bagaimana kemudian dengan para terpidana lainnya, Ervan? Apakah sudah mulai terlihat juga ada di sana ataupun dari pihak kuasa hukumnya? Atau pihak keluarga mungkin? Halo? Gimana? Ya, Ervan? Halo? Ya, halo? Halo?
Ya, Ervan, Anda bisa sebutkan pihak-pihak mana lagi yang kemudian hadir selain dari kuasa hukum, kemudian keluarga dari Peggy dan juga tentunya dari tim Inavis dan juga Lapor? Baik, dari pantauan pada pukul 7 malam ini hanya terlihat dari keluarga Peggy, yakni dari ibunda Peggy serta kedua adik yakni Robi serta Lucy yang sebelumnya diperiksa oleh Direskrimum Polda Jawa Barat. Selain dari keluarga Peggy di layar kaca Anda, sejumlah pengacara dari DPO tersangka Peggy juga mengikuti rencana akan mengikuti prarekonstruksi yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Bahkan saat ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota saat ini melakukan sterilisasi di sepanjang jalur perjuangan Kota Cirebon. Bahkan terlihat di layar kaca Anda, selain dihadiri oleh para petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota, di prarekonstruksi yang diselenggarakan malam ini juga ditonton oleh ratusan masyarakat yang ada di sepanjang perjuangan Kota Cirebon. Rencananya, menurut informasi dari petugas kepolisian Polres Cirebon Kota sendiri, akan melakukan dua lokasi prarekonstruksi yang ada di Jalan Perjuangan, yakni di mana satu lokasi awal di mana para terpidana, yakni 7 terpidana yang saat ini ada di Polda Jawa Barat berkumpul di salah satu warung yang ada di sepanjang perjuangan Kota Cirebon, serta rencananya akan melakukan rekonstruksi di halaman Gang Bakti 1 perjuangan Kota Cirebon. Baik kita. Terima kasih Ervan Septiawan, kita akan terus memantau bagaimana jalannya prarekonstruksi yang masih terus berlangsung. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali Agita dan juga pemirsa, setelah jeda Anda bisa menyaksikan Indonesia Business Forum yang kali ini mengangkat tema inovasi ekonomi sirkular. Bagaimana efeknya, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi. Akhir kata saya Putri Viola. Saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le Mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le Mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial, jadi jangan lupa minum Le Mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Nutrif Benecol, Le Mineral,